Halo teman-teman, selamat datang di perjalanan kita di dalam channel Motivasi Relaksasi Channel. Ambil napas dalam-dalam, pejamkan mata sejenak dan rasakan ketenangan yang mengalir di sekitarmu. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana namun sangat mendalam, yakni tentang bersyukur. Judul dari perjalanan kita kali ini adalah Ketika Bersyukur, Kita Sudah Menang. Mari kita mulai dengan membiarkan diri kita tenggelam di dalam momen ini. Lupakan sejenak hiruk-pikuk dunia di sana. Lupakan daftar tugas yang menumpuk, notifikasi yang terus berdenting, atau kekhawatiran yang mungkin sedang mengintai di sudut pikiranmu. Di sini saat ini hanya ada kamu, suara ini, dan musik yang mengalir lembut seperti angin di antara pepohonan. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti perlombaan tanpa akhir? Kita berlari mengejar tujuan, mimpi, dan harapan. Kita menginginkan lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang membuatku benar-benar menang? Kemenangan sejati, teman-teman, bukan selalu tentang mencapai garis finish atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang kemenangan itu ada di dalam hati kita, di dalam cara kita memandang hidup. Dan kunci untuk membuka kemenangan itu adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita sudah menang, tanpa perlu mengalahkan siapapun, tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain, tanpa perlu memiliki segalanya. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di tepi danau yang tenang, airnya jernih, memantulkan langit biru dan awan putih yang bergerak perlahan. Di sekitarmu ada pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin, dan kamu bisa mendengar suara dedaunan yang saling berbisik. Di momen itu, apa yang bisa kamu rasakan? Mungkin ada rasa damai, rasa cukup, rasa syukur atas keindahan sederhana yang ada di depanmu. Itulah esensi bersyukur. Melihat keajaiban di dalam hal-hal kecil dan membiarkan hati kita dipenuhi oleh rasa terima kasih. Bersyukur bukan sekadar mengucapkan terima kasih atau membuat daftar hal-hal yang kita miliki. Bersyukur adalah cara kita melatih hati dan pikiran untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Ini tentang memilih untuk fokus pada apa yang kita punya, bukan pada apa yang kita tidak punya. Ini tentang menemukan cahaya di tengah kegelapan, menemukan harapan di tengah tantangan, dan menemukan keberanian untuk terus melangkah meski hidup terasa berat. Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar berhenti untuk menghargai hal-hal kecil di dalam hidupmu? Mungkin secangkir kopi hangat di pagi hari, senyuman dari orang asing di jalan, atau pelukan hangat dari seseorang yang kamu sayangi. Hal-hal itu mungkin terlihat sepele, tapi justru di dalam kesederhanaan itulah keajaiban hidup tersembunyi. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa bersyukur bisa mengubah cara otak kita bekerja. Ketika kita secara rutin melatih rasa syukur, tubuh kita menghasilkan lebih banyak hormon bahagia seperti dopamin dan serotonin. Kita menjadi lebih optimis, lebih tahan terhadap stres, dan bahkan tidur kita menjadi lebih nyenyak. Tapi lebih dari itu, bersyukur mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang lapang, untuk menerima apa adanya, dan untuk menemukan makna di dalam setiap langkah perjalanan kita. Mari kita lakukan latihan kecil bersama-sama. Teman-teman bisa ambil nafas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, dan hembuskan secara perlahan. Rasakan udara yang mengalir masuk dan keluar dari tubuhmu. Sekarang pikirkan 3 hal dalam hidupmu saat ini yang membuatmu bersyukur. Tidak perlu sesuatu yang besar. Bisa jadi sinar matahari yang masuk melalui jendela, kesehatan yang masih kamu miliki, atau seseorang yang selalu ada untukmu. Apapun itu, pegang perasaan itu di hatimu.
Biarkan rasa syukur itu mengalir seperti air yang jernih, menyegarkan setiap bagian dari dirimu. Sekarang, bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah hutan yang rimbun. Di sekitarmu ada pohon-pohon tinggi yang menjulang, bunga-bunga liar yang mekar dengan warna-warni cerah, dan suara burung yang bernyanyi riang. Setiap langkah yang kamu ambil terasa ringan, seolah-olah beban di ujung pundakmu perlahan-lahan terlepas. Di ujung jalan ada sebuah pohon besar dengan akar-akar yang kokoh. Di bawah pohon itu kamu duduk dan kamu mulai merenung. Apa saja yang telah membawaku sampai ke titik ini? Mungkin hidupmu tidak selalu mudah. Mungkin ada hari-hari ketika kamu merasa tersesat, lelah, atau bahkan putus asa. Tapi, lihat, kamu masih di sini. Kamu masih bernafas, masih berjuang, masih memiliki kesempatan untuk menciptakan cerita baru. Itu sendiri adalah alasan untuk bersyukur. Keberadaanmu, keberanianmu, dan keteguhanmu adalah kemenangan yang tidak ternilai harganya. Bersyukur mengajarkan kita bahwa kemenangan tidak selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menghargai apa yang sudah ada. Bayangkan seorang petani yang bangun setiap pagi untuk merawat tanamannya. Dia tidak memiliki banyak harta, tapi dia bersyukur atas tanah yang subur, hujan yang datang tepat waktu, dan hasil panen yang cukup untuk keluarganya. Di dalam kesederhanaan hidupnya, dia menemukan kebahagiaan yang tulus. Sekarang bandingkan itu dengan seseorang yang memiliki segalanya. Rumah besar, mobil mewah, karir cemerlang, tapi selalu merasa kurang. Dia terus mengejar lebih banyak, tapi hatinya kosong. Apa yang membedakan kedua orang ini? Bukan apa yang mereka miliki, tapi bagaimana mereka memandang apa yang mereka miliki. Orang yang bersyukur sudah menang, karena dia telah menemukan kepuasan di dalam apa yang ada di tangannya. Coba renungkan, apa yang membuatmu merasa cukup saat ini? Mungkin itu keluargamu, teman-temanmu, atau bahkan mimpimu yang masih kamu kejar. Apapun itu, pegang erat perasaan itu. Itu adalah kemenanganmu. Tapi, bagaimana jika hidup sedang terasa berat? Bagaimana jika kamu sedang menghadapi kegagalan, kehilangan, atau rasa sakit yang mendalam? Apakah mungkin untuk tetap bersyukur di tengah badai? Jawabannya adalah ya, meski itu tidak selalu mudah. Bersyukur di saat sulit bukan berarti kita mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Bersyukur adalah tentang menemukan secercah harapan, sekecil apapun di tengah kegelapan. Mungkin kamu bersyukur karena kamu masih memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Mungkin kamu bersyukur karena ada seseorang yang mendengarkanmu, atau karena kamu masih memiliki hari esok untuk mencoba lagi. Bayangkan seorang pendaki gunung yang terjebak di dalam badai salju. Dia kedinginan, lelah, dan hampir menyerah. Tapi di tengah badai itu, dia melihat secercah cahaya dari api unggun yang kecil yang dia buat. Cahaya itu kecil, tapi cukup untuk menghangatkannya, cukup untuk mengingatkannya bahwa dia masih hidup, bahwa dia masih punya harapan. Rasa syukur adalah api unggun kecil itu. Ia tidak menghilangkan badai, tapi ia memberi kita kekuatan untuk bertahan. Mari kita dengarkan sebuah cerita. Kisah ini pernah saya dengar. Ada seorang wanita bernama Maya yang kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi. Dia merasa dunia runtuh di sekitarnya. Tagihan menumpuk, tabungannya menipis, dan harapan mulai memudar. Tapi setiap pagi, Maya melakukan ritual kecil. Dia menulis 3 hal yang dia syukuri. Kadang itu sesederhana sinar matahari yang masuk ke dalam kamarnya, secangkir teh yang dibuatkan ibunya, atau kesehatan anak-anaknya. Awalnya, Maya merasa itu hanyalah formalitas, tapi seiring waktu dia mulai menyadari bahwa ritual kecil itu mengubah caranya memandang hidup. Dia mulai melihat peluang di tengah kesulitan. Dia mulai mengajar anak-anak di desanya secara sukarela.
Dan dari situ dia menemukan passion baru, mengajar. Kini Maya menjalankan sebuah komunitas belajar kecil dan dia merasa hidupnya lebih bermakna dari sebelumnya. Bersyukur tidak mengubah situasinya secara instan, tapi itu mengubah caranya menghadapi situasi tersebut. Cerita Maya mengingatkan kita bahwa bersyukur adalah pilihan. Kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dan ketika kita memilih untuk bersyukur, kita memilih untuk menang, bukan melawan dunia, tapi melawan keputusasaan, ketakutan, dan keraguan di dalam diri kita sendiri. Ingat teman-teman, bersyukur bukanlah sesuatu yang kamu kuasai di dalam semalam. Ini adalah perjalanan, sebuah latihan yang terus-menerus. Ada hari-hari ketika kamu akan merasa penuh rasa syukur, dan ada hari-hari ketika kamu mungkin merasa sulit untuk menemukan alasan untuk bersyukur. Itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kamu terus mencoba, terus melangkah, terus membuka hati untuk melihat kebaikan di sekitarmu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah lukisan. Setiap hari kamu menambah sapuan kuas baru. Kadang warnanya cerah, kadang gelap. Tapi ketika kamu melangkah mundur dan melihat lukisan itu secara keseluruhan, kamu akan melihat bahwa setiap warna, setiap goresan memiliki tempatnya. Bersyukur adalah cara kita menghargai setiap bagian dari lukisan itu, baik yang indah maupun yang penuh tantangan. Saat musik ini perlahan memudar teman, dan kamu kembali ke dunia nyata, bawalah perasaan ini bersamamu. Ingat bahwa setiap kali kamu memilih untuk bersyukur, kamu memilih untuk menang. Kamu menang atas ketakutan, atas rasa kurang, atas beban yang mencoba menarikmu ke bawah. Kamu menang karena kamu memilih untuk melihat kebaikan, untuk merangkul hidup dengan hati yang terbuka, dan untuk terus melangkah dengan penuh harapan. Jadi teman-teman, apa yang akan kamu syukuri hari ini? Apa kemenangan kecil yang akan kamu rayakan? Ambil nafas dalam sekali lagi, rasakan ketenangan itu, dan hembuskan. Dan katakan pada dirimu sendiri, aku bersyukur dan aku sudah menang. Terima kasih telah bergabung di dalam perjalanan ini. Jika kamu merasa terinspirasi, tulis di kolom komentar apa yang kamu syukuri hari ini. Bagikan ceritamu, karena setiap cerita syukur adalah cahaya yang bisa menerangi orang lain. Sampai jumpa pada video selanjutnya.